Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 3 ini ya teman-teman ya, kita akan mempelajari terkait dengan penyusunan budget penjualan teman-teman ya. Jadi kemarin sudah belajar tentang operating budget, kemudian ada financial budget ya. Nah ini di part yang pertama ya dari operating budget ini kita akan membahas terkait dengan budget penjualan teman-teman. Oke, langsung aja. Ini pengertiannya ya teman-teman ya. Budget yang direncanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang ya, meliputi kualitas, kuantitas, harga, timing, dan juga ada daerahnya ya untuk tempat penjualannya itu budget penjualan ya. Oke, coba saya tunjukkan di sini ya. Jadi budget penjualan itu harus meliputi yang pertama kualitasnya atau jenis produknya ya, kualitas, kuantitas, harga, kemudian waktu ya, waktu terjualnya, kemudian daerah ya, daerah. Jadi misal ini teman-teman di sini ada produk ya, nama produknya sebut Allah ya. Ini adalah menggambarkan terkait dengan kualitasnya teman-teman ya. Jadi produk ini kualitasnya adalah A, kemudian unitnya ya, kuantitasnya adalah 100. 100 ini apa? 100 ini adalah waktu. Ini adalah 1 bulan misalnya ya. Ini di Januari 1 bulan. Kemudian ada harganya. Ini contohnya. Kemudian ini adalah penjualan di seluruh Indonesia misalnya ya, seperti ini ya. Jadi dia harus mencakup semuanya ini teman-teman. Oke, itu definisinya. Kemudian ini adalah penjabaran atau contoh dari definisinya ya. Nah, menurut Glenn Welch ini ya, anggaran adalah profit planning and control ya, maybe broadly as defined as systematic and formalized approach for accomplishing the planning, coordinating, control, and responsibility of management ya. Jadi ini kemarin sudah sempat kita singgung teman-teman ya, bahwa anggaran itu adalah sebagai tools dari manajemen ya untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Jadi sudah tentu bahwa penganggaran ini akan berhubungan dengan perencanaan ya, planning, coordinating ya, koordinasi antar departemen, dan juga kontrol atau pengawasannya ya. Oke, ini perencanaan ya, perencanaan di bidang pemasaran ya, di bidang penjualan gitu ya, karena penjualan itu mostly dia di banyak perusahaan yang ada kaitannya dengan pemasaran ya. Rencananya ini rencana tentang sasaran atau tujuan pemasaran ya. Misalnya mencapai laba maksimal tujuannya, atau melakukan penetrasi pasar, jadi dia tidak mengedepankan harga. Ada juga yang market development tujuannya, atau tujuannya untuk mempertahankan market share atau memperkenalkan produk baru. Ini tergantung ya, sangat luas sekali apa rencana yang ingin dicapai dari sisi marketing atau pemasaran yang terkait dengan penjualan ini. Yang kedua adalah terkait dengan rencana tentang penjualan yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang ya, tergantung periodenya mau pakai berapa, mostly 1 tahun ya. Kemudian ini rencana pendistribusiannya ya, apakah kalau sekarang kan udah online semua ya, atau masih perlu point of store ya, jadi ada gudang-gudang gitu. Nah ini juga akan masuk di rencana pemasaran ini. Kemudian rencana tentang biaya distribusinya, kalau tadi salurannya, sekarang biayanya, media-media promosinya, kos atau biaya promosinya berapa, kemudian ada juga biaya terkait dengan pengembangan produk teman-teman ya. Yaitu perencanaan di bidang pemasaran ya. Nah ini kegunaan budget penjualan ya.
Secara umum semua budget termasuk budget penjualan mempunyai 3 kegunaan teman-teman ya, yaitu sebagai pedoman kerja ya, panduan ya, kemarin kita sudah sampaikan ya, untuk sebagai arahan bagi kita untuk melakukan pekerjaan kita gitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat koordinasi antar departemen ya, kemarin sudah saya jelaskan juga. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pengawasannya, bagaimana evaluasinya tercapai atau tidak dan sebagainya ya. Pada intinya itu teman-teman ya, kegunaan budget detail ya. Kalau kemarin kita belajar operating sama financial itu adalah macamnya ya, secara garis besar. Nah ini budget penjualan termasuk detail dari operating budget teman-teman. Nah untuk detail-detail budget ini itu kegunaannya nanti kebanyakan adalah 3 ini ya. Jadi sebagai pedoman, sebagai koordinator, kemudian sebagai kontrol atau pengawasan. Oke, oh ini ya. Nah sebagai kenapa ini dibahas, yang pertama teman-teman ya, karena penjualan ini nanti akan menjadi penentu dari semua turunannya ya. Jadi dari cost-nya berapa ya, biaya-biaya yang dikeluarkannya terkait dengan penjualan ini berapa gitu ya teman-teman ya. Jadi karena ini adalah yang paling atas, kalau teman-teman noted ya, bahwa penjualan dalam income statement itu pasti porsinya berada di paling atas, sehingga dia pasti dikerjakan dulu karena dia nanti akan menentukan biaya-biaya di bawahnya. Oke, fungsi anggaran penjualan sekarang ya. Yang pertama adalah mengurangi ketidakpastian di masa depan ya. Hanya mengurangi teman-teman, tidak bisa menghapuskan ya, karena ketidakpastian ini pasti ada. Ya. Mengurangi itu gimana? Misalnya ya, karena kita sudah melakukan fungsi mempunyai anggaran atau mempunyai budget dan sudah memproses budget itu dengan beberapa asumsi, maka misal ada yang terjadi gitu ya, misalnya adalah mungkin dari kompetitor mereka mengeluarkan barang yang lebih murah gitu, kita sudah memprediksinya, maka jika hal itu terjadi maka kita sudah bisa memperkirakan berapa yang penjualan yang bisa kita buat, seperti itu teman-teman ya. Kemudian fungsinya yang kedua adalah sebagai dasar atau keputusan manajemen ya dalam melakukan planning. Kemudian nah ini sama juga ya, cuma ini adalah fungsi kontrol ya. Kemudian terakhir untuk mempermudah pengendalian ya. Nah ini sama juga, kontrol, evaluasi gini ya. Ini fungsi yang akan berjualan teman-teman. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama adalah rincian jumlah dan jenis produk perusahaan ya. Jadi di sini ya. Nah ini misalnya snack gitu ya, snack A itu kualitasnya bagaimana. Nah dia termasuk dalam jenis apa ya. Biasanya kalau perusahaan kan punya sangat banyak jenis produk gitu teman-teman ya, sehingga harus dirinci terkait dengan jumlah dan jenis produk perusahaan per masing-masingnya berapa ya. Kemudian rincian daerah pemasarannya ya, tujuannya, diskriminasi harga atau kebijakan harganya mau pakai yang seperti apa, apakah jika di daerah ini harganya lebih mahal di daerah dengan daerah satunya, seperti itu ya. Kemudian kebijakan potongan harganya juga harus dicantumkan di situ. Ini periodenya ya. Ini nanti kalau teman-teman sudah membuat anggaran budget penjualan, nanti akan paham dengan yang berada di sini ya. Tapi intinya itu ya teman-teman. Jadi ada rincian jumlah dan jenis produk perusahaan, ini yang paling penting teman-teman. Oke, kemudian jelas selanjut kita ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget penjualan ya. Ada 2 faktor juga ya, pertama internal, yang kedua eksternal. Hampir sama dengan apa yang kemarin kita pelajari teman-teman ya. Dalam penyusunan suatu budget pasti ada faktor internal dan eksternalnya. Faktor internalnya biasanya adalah data-data yang dimiliki perusahaan terkait dengan kualitas, kuantitas, atau harga, kebijaksanaan perusahaan, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan ya, tenaga kerja yang tersedia ya, kemudian fasilitas-fasilitas yang dimiliki perusahaan. Nah ini 5 hal ini adalah faktor-faktor yang akan menentukan budget penjualan kita dilihat dari sisi internal kita. Kemudian dari eksternal apa saja? Nah ini ada yang kemarin itu sudah bahas, ada
kompetisi di pasar seperti apa, posisi perusahaan dalam persaingan itu atau kompetisi itu seperti apa, tingkat pertumbuhan penduduk, penghasilan masyarakat, kemajuan teknologi gitu ya, ada barang-barang substitusi atau tidak untuk barang kita ini, selera konsumen dan perubahan lainnya ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di luar dan kita tidak punya power untuk mengubahnya itu adalah faktor eksternal. Contohnya adalah ini teman-teman ya. Ini kita kemarin sudah bahas ya. Ini kayaknya tidak ada yang baru ya ini ya. Mas tadi ada berbagai kebijakan pemerintah, keadaan perekonomian, kemajuan teknologi ya, paling yang terakhir ini ya, kemajuan teknologi itu akan mempengaruhi terkait dengan budget penjualan kita. Oke, masih menurut Wells dan Gordon juga ada dua jenis periode anggaran penjualan. Yang pertama jangka panjang, yang kedua jangka pendek ya. Jadi ini murni dilihat dari lama dari atau timing dari budget ini akan kita gunakan ya. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Kalau jangka pendek ini setahun atau kurang, nah kalau jangka panjang ini setahun lebih ya teman-teman ya. Oke, isinya sama sih teman-teman ya. Paling kalau yang ini dijabarkan dengan biasanya 10 tahun gitu ya, dijabarkan dalam 10 tahun gitu. Tapi kalau ini mungkin karena hanya dalam 1 tahun, misalnya dijabarkan hanya dalam bulanan gitu teman-teman. Oke, nah ini kita masuk ya cara melakukan forecasting atau penafsiran teman-teman ya. Ada dua teman-teman ya. Pada dasarnya yang pertama adalah kualitatif dan kuantitatif ya. Kita bahas satu-satu. Jadi kalau penafsiran kualitatif itu adalah merupakan cara penafsiran yang menitik beratkan pada pendapat seseorang ya. Cara penafsiran ini mempunyai kelemahan yang menonjol, yaitu bahwa pendapat seseorang seringkali banyak diwarnai oleh hal-hal yang bersifat subjektif. Ya, nah kalau misalnya kita mau mengambil ini teman-teman ya, mengambil forecasting yang melalui kualitatif, maka itu adalah isinya adalah pendapat-pendapat saja teman-teman ya. Jadi pendapat dari pimpinan, pendapat dari stakeholder yang lain ya, pendapat dari konsultannya seperti apa. Nah dari pendapat-pendapat mereka ini nanti kita akan masukkan ke dalam anggaran kita gitu ya. Oke, nah kalau ini adalah kuantitatif teman-teman ya. Jadi ini lebih logik, kita bisa pakai logik di sini untuk melakukan penafsirannya ya. Kalau di sini tadi kita akan lebih dipengaruhi oleh pendapat dari masing-masing orang yang kita ambil sampelnya. Oke, nah kalau penafsiran bersifat kuantitatif teman-teman ya, itu ada yang pertama adalah yang berdasarkan pada historis data satu variabel ya, itu yang pertama ya, jadi data historis satu variabel. Yang kedua adalah data historis tapi beberapa variabel ya teman-teman ya. Kalau tadi hanya satu variabel juga doang, misal variabel yang mau diambil adalah pendapatan masyarakat apakah naik atau turun gitu ya, kemudian dibuat trennya seperti apa. Nah ini metode trennya juga ada di sini ya. Kemudian kalau yang kedua ini adalah data historis dengan beberapa variabel. Jadi kalau tadi hanya variabel pendapatan penduduk misalnya, kita tambahkan lagi dengan variabel misalnya kompetisi atau yang lain-lain sebagainya yang sudah kita pelajari di tadi teman-teman ya, faktor internal eksternal tadi. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah dengan metode statistik yang diterapkan pada berbagai analisa khusus ya. Jadi kita bisa melakukan suatu analisa komprehensif gitu ya, menggunakan data-data historis yang kita miliki terkait dengan analisa industri, analisa market share seperti apa, analisa jenis-jenis produknya, kemudian analisa tipe-tipe end usernya gitu teman-teman ya. Tapi ini menggunakan bantuan dari matematik, yaitu khususnya statistik ya, untuk menentukan tren bebas seperti apa, tren semi average seperti apa, momen tren itu seperti apa terjadinya. Kemudian terakhir di square sama kuadratik ya. Oke, itu bentuk tidak ada patokan resmi seperti kalau laporan opini auditor harus ada ininya enggak teman-teman ya. Kalau ini enggak, kalau budget ini sangat tergantung dari perusahaan, disesuaikan dengan bisnis proses mereka sendiri. Nanti mereka akan menyusun seperti apa enaknya dilihat budget penjualan ini ya.
Yang perlu diingat adalah bahwa di penjualan harus mencakup tentang rencana jenis atau kualitas barang, harga, harga, ya ini tergantung ya, bisa juga harga kita masukkan, kemudian ada kondisi geografis atau tempat kita melakukan penjualan itu atau marketing itu ya. Itu ya harus ada itu teman-teman ya. Oke. Nah ini contohnya teman-teman ya. Jadi contohnya ya tadi ada namanya ya. Jadi ini ada produk yang mereknya adalah Josh dan Bros ya. Ini ada timingnya kapan. Nah ini per bulan ya, sehingga dia pasti jangka pendek. Ada unit yang mau terjualnya berapa, perkiraan, kemudian harganya berapa, tinggal dikalikan gitu ya. Itu contoh harga budget penjualan ya. Oke, hampir sama ya, per movement-nya sama semua. Ya, jadi tadi ada sekali lagi pasti ada deskripsi dari produknya, kemudian ada timingnya, kemudian ada kuantitasnya. Ini harus ada teman-teman ya di budget penjualan. Sorry. Okay. Nah, selain budget penjualan, kita juga bahkan membuat budget potongan penjualan teman-teman ya. Seperti teman-teman recall lagi untuk accountingnya itu biasanya income statement setelah penjualan. Ada beberapa yang dia langsung cantumkan penjualan bersih, itu ada kalau di sana di laporan keuangannya teman-teman ya dicantumkan penjualan lebih, penjualan bersih, maka itu artinya adalah penjualan setelah dikurangi dengan potongan harga ya. Nah dalam di sini kasusnya adalah teman-teman ya, tadi kan kita sudah buat ya anggaran penjualannya seperti apa ya. Nah ini target kita nih, misalnya di bulan Januari ini dari jus ini kita akan dapat dari Jawa itu akan dapat 2.000 kali 650.000 ya. Jadi ini akan sekitar dapat 1,3 M ya. Kalau pada bulan Januari untuk penjualan produk jas di Jawa gitu ya. Nah kalau di sini nanti tinggal kita tambahkan teman-teman ya. Kita tambahkan, kita mau beli potongan penjualannya berapa ya, dimasukkan ya. Nah ini penjualan kredit ini adalah potongan penjualannya, potongan harganya ya, yang akan menghasilkan nominal ya. Nah kalau laba balik di sini kita bisa pakai contoh nih, misal untuk potongan penjualannya kita mau asumsi ya, ini asumsinya kita mau adalah 1.000 gitu ya. Jadi nanti penjualan bersih kita adalah 10.000 dikurangi dengan 1.000 itu 9.000 gitu ya. Nah yang dimasukkan di sini biasanya adalah untuk di posisi penjualannya adalah sebelum dipotong oleh potongan penjualan teman-teman ya, atau retro penjualan gitu ya. Oke, ini contohnya. Oke, hasil latihan ya mostly nggak ada yang ini ya, karena semuanya sudah jelas nih. Kalau cuma bikin tabel gini harusnya bisa ya. Yang penting ada ini tadi, jenis produknya, kuantitasnya, waktunya, kemudian harganya ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk pertemuan malam ini. Nanti silahkan teman-teman simak lagi. Kalau memang ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan di grup gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini nanti di pertemuan ini ada soal ya, soal 5 pilihan ganda. Nanti saya akan upload di Webex teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman ya atas sudah menyimak penjelasan saya. Kita lanjut di WA Group ya. Saya akhiri ya untuk sesi yang melalui YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.